Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Rami Puspita dari kelas 4B Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perbandingan Pemilihan Umum di Indonesia dengan Amerika Serikat. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada latar belakang. Yang pertama, pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Artinya, pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasi. Lalu ada yang kedua, yaitu desain sistem pemilu. Apa sih desain sistem pemilu? Desain sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi demokrasi dimanapun. Hampir semua kasus pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan. Adapun 3 jenis desain sistem pemilu, yaitu yang pertama sistem pluralitas atau mayoritas, di mana sistem ini penekanan pada suara terbanyak atau biasa disebut mayoritas, dan mayoritas tersebut berasal dari aneka kekuatan atau disebut pluralitas. Yang kedua, ada sistem proporsional, di mana sistem ini penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Yang ketiga, ada sistem campuran, yaitu memadukan ciri-ciri yang berasal dari mayoritas atau pluralitas ataupun proporsional. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu di Indonesia itu menggunakan sistem one man one vote, sistem pemilu proporsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem one man one vote itu. Sistem one man one vote di mana salah satu cara rakyat Indonesia memilih kepada pemerintahannya, di mana semua rakyat bebas memilih suaranya dalam pemilu. Indonesia juga menggunakan sistem pemilu proporsional, sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Lalu yang keempat ada sistem pemilu Amerika Serikat. Sistem pemilu di Amerika Serikat ini memiliki sistem demokrasi yang representatif. Hal ini tuh bisa dilihat dari pemilihan presiden yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan yang disebut Electoral College. Amerika dengan sistem demokrasi yang representatif ini artinya Amerika menganut sistem demokrasi dengan sistem perwakilan. Selanjutnya masuk ke pembahasan kajian teoritis. Saya memakai 2 teori di dalam makalah saya yang menjelaskan tentang sistem pemilu. Pertama, teori bottom up menurut Harlow dan Miller. Menurut pemikiran mereka, teori ini menekankan pada bagaimana pemilu merupakan suatu penerjemahan akuntabilitas pemerintah terhadap yang diperintah. Pemilu akhirnya menentukan siapa yang memerintah dan hasil pemilu berikutnya, serta bagaimana pemerintahan tersebut dijalankan. Yang kedua, saya memakai teori top-down menurut Ginsberg. Menurutnya, teori ini fokus utamanya adalah pada proses pemilu, sehingga teori ini berkesimpulan bahwa pemilu pada kenyataannya adalah alat untuk memperbesar kekuasaan para elit terhadap rakyat. Masuk ke dalam pembahasan, pertama saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemilu di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, sistem demokrasi ini sudah ada pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Segala bentuk kebijakan pemerintah harus mendapat persetujuan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi yang memiliki fungsi sebagai alat penyaring bagi orang-orang yang akan mewakili di lembaga perwakilan. Partai-partai politik merupakan orang yang berperan dalam pemilu sebagai jembatan aspirasi rakyat. Adapun lembaga-lembaga negara yang melakukan tahap pemilu adalah lembaga legislatif maupun eksekutif. Sistem one man one vote adalah salah satu cara rakyat Indonesia memilih kepala pemerintahannya, di mana semua rakyat bebas memilih suaranya dalam pemilu. Indonesia
menggunakan sistem proporsional, sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Di Indonesia juga, pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden. Saya akan membahas bagaimana sistem pemilihan umum di Amerika Serikat. Pemilihan umum di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya akan ada satu pemenang. Pelaksana pemilihan calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat memakai sistem Electoral College, di mana Electoral College ini adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada pemilu itu berlangsung. Adapun tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana masyarakat hanya memilih sebanyak 2 kali. Sistem 2 partai yang mendominasi di Amerika Serikat adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat menempatkan dirinya secara umum sebagai sayap kiri, mendukung prinsip liberalisme Amerika. Sedangkan Partai Republik menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatif Amerika. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha kalangan militer dan golongan konservatif, sedangkan Partai Demokrat lebih dekat ke kalangan pekerjaan, gerakan sosial, bernuansa hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sistem pemilihan umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Indonesia dengan Amerika Serikat sistem pemerintahannya sama-sama presidensial, tetapi memiliki pemilu yang berbeda-beda. Baik, cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.